Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Bicara soal pandemi memang menakutkan. Karena apa? Karena efeknya mematikan. Kita keluar bersosial, bertemu seperti ini bukan tidak bahaya pandemi ini. Naik terus sekarang. Tetapi soal ekonomi, psikologi, dan sosial kita tak kalah pentingnya dengan soal pandemi. Dan tak kalah bahayanya ancamannya kepada kita. Makanya kita interaksi, tetap bertemu, tapi tetap pakai masker. Physical distancing, cuci tangan. Mungkin hikmahnya ibu-ibu ini sering ngomel sama suaminya. Akhirnya ditutup pakai masker. Ini yang ketawa nih yang pengalaman. Mungkin ibu bapak sekalian jarang menjaga kebersihan. Akhirnya apa? Tangannya ini oleh Allah disuruh cuci terus. Karena ternyata kata WHO 80% penyakit itu menular pandemi gara-gara tangan kita. Jadi kalau tangan kita sudah dicuci, mulut kita ditutup, insya Allah lebih aman untuk tertular oleh pandemi COVID-19. Coba diambil hikmahnya biar kita tidak bicara kecuali yang baik. Lalu kita bisa gunakan dengan zikir. Tangan kita tidak yang kotor, tapi tindakan kita menjadi tindakan yang baik. Ibu bapak, dengan berbagai perbedaan pendapat, karena di bulan Juni angka perceraian itu naik. Dan ternyata yang paling banyak mengajukan perceraian itu perempuan. Bu, ada yang gugat cerai nggak di sini? Alhamdulillah, di sini orang-orang baik mah, ya. Nggak ada yang jelek di sini, baik semua, senang ngaji. Tapi ibu bapak sekalian yang perlu diambil dari hikmah ini, apakah karena bulan April atau Maret April tidak mengajukan, baru Juni itu mengajukan. Tapi yang jelas perceraian di Indonesia itu tertinggi di Asia Tenggara ini. Orang Indonesia ini masih menganggap perceraian bukan sesuatu yang mudarat bagi keluarga. Kadang-kadang masih dianggap biasa perceraian. Tidak dianggap sebagai amanah dari Allah. Sebagian kita. Oleh karena itu kita perlu mengingatkan kembali. Apakah karena efek pandemi COVID-19 atau karena ada beberapa hal. Kita perlu mengingat pada hadis Rasulullah SAW. Afdhalul halal indallahi at-talaq. Halal. Orang Islam tuh boleh cerai. Tetapi dibenci oleh Allah. Apa artinya ibu bapak sekalian? Ibu bapak tidak bisa dipenjara dalam kehidupan yang tidak mungkin lagi bisa diteruskan. Solusinya cerai. Tapi tidak berarti menggampangkan cerai selama masih bisa ada komitmen antar keduanya. Masih bisa dibenarkan antar keduanya. Masih bisa diakurkan antar keduanya. Harus diteruskan pernikahan itu. Kenapa? Karena itu dibenci Allah. Pertama dibenci Allah. Kalau iman ibu bapak sekalian rindu kepada Allah, cinta kepada Allah nggak mungkin mengerjakan yang dibenci. Coba ibu cinta sama anaknya. Anaknya senang apa saja dibeliin kan? Cinta pada suaminya. Apa yang menjadi kesenangan suaminya meskipun dirinya nggak senang dibeliin kan? Coba sekarang suaminya siapa yang menciptakan? Siapa yang ciptain? Allah. Lalu Allah nggak senang kepada kita, ibu bapak, lalu kita mengerjakan. Apakah dia tidak menodai terhadap apa? Cinta kita kepada Allah. Tadi Ustadz Jumhur menyampaikan sabar, sabar. Ya, kalau nggak sabar ya nggak bisa ibu bapak sekalian. Di antara sabru bil amali. Kalau nggak as-sabru bil amali yastahiqu al-iman bil itlaq. Kalau dia tidak bisa sabar melaksanakan syariat Allah, dia tidak dikatakan beriman. Kalau dia mengerjakan yang dibenci, pasti dia tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kuncinya untuk kita ini bisa lestari?
Ini orang yang cerai karena kuncinya hilang. Ya, biar nggak cerai, saya kasih kuncinya biar nggak cerai. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi. Ya ayyuhan nasu taqullaha rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha wa basta minhuma rijalan wa nisa. Ibu bapak, Allah menyebutkan apa? Ittaqullaha alladzi taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Takut kepada Allah yang menciptakan kita dari satu jiwa. Wa khalaqa minha zaujaha. Allah menciptakan dari nafsu satu menjadi istrinya. Biasanya kalau istri itu disebut dengan zaujah. Tapi wa khalaqa minha zaujaha, zauja seakan-akan laki-laki karena kemitraan antara laki dan perempuan itu sama. Dari aslun wahid, dari satu asal kejadian kita. Nabi Adam tulang rusuknya menjadi Siti Hawa. Maka bisa kita ini awet wa khalaqa minha zaujaha kalau ada komitmen relasi, hubungan, pembagian tugas, kerja dan komitmen antar keduanya bisa disatukan. Coba ibu bapak sekalian, seandainya ibu bapak ketika mau menikah berkomitmen, saya tidak akan bercerai dengan suami saya. Si istri mengatakan saya tidak akan pernah bercerai dengan istri saya. Maka saya berdua akan memperbaiki ketika ada kesalahan antara kita berdua. Bu, saya kasih kuncinya lagi. Kalau suaminya marah jangan dilawan, jangan dijawab. Kemana caranya? Tunggu malam Jumat, omongin di atas kasur. Gampang kan? Kalau dijawab lagi emosi, berantem, cerai. Begitu juga Pak, saya kasih tahu bapak-bapak sekalian. Kalau ibu-ibu marah, jangan dilawan. Bapak-bapak sekalian dimarahin istrinya, marah ngomong sekali, dijawab satu, jawabnya istrinya berapa? 10. Jadi dia ngomel, dia marah bapak ibu sekalian, itu bukan karena benci kepada suaminya, tapi karena sayang. Kalau nggak ngomong dia jadi penyakit. Tirulah Sayyidina Umar bin Khattab, istrinya marah nggak usah dilawan, cukup dia di luar saja. Selesai, masuk ke dalam lagi. Oleh karena itu komitmen suami istri menjadi kunci untuk apa? Mencegah dari perceraian dan disitulah disebut dengan ketahanan keluarga.